Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, pada kesempatan yang luar biasa ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Aryadillah dengan NIM 231012150041 yang akan membahas dan menyampaikan sebuah tugas pendidikan dari mata kuliah pendidikan agama, yakni dengan tema memahami hadis sebagai sumber Islam kedua. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang mana diawali dengan definisi hadis. Hadis adalah penyambung lidah antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang direntang sejarah panjang. Hadis juga dalam konteks ilmu sejarah merupakan teks atau manuskrip yang merekam segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala peristiwa yang lainnya. Dilihat dari pendekatan kebahasaan, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hadasa yahdusu hadisan hadisan, dengan pengertian yang bermacam-macam. Kata tersebut misalnya dapat berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, sebagai lawan dari kata al-qadim yang artinya sesuatu yang sudah kuno atau klasik. Jadi kata al-hadis kemudian dapat pula berarti al-khobar, yang berarti ma yuhaddas bih, yaitu sesuatu yang diperbincangkan, dibicarakan atau diberitakan dan dialihkan dari seseorang kepada orang lain. Kemudian ada juga pengertian hadis menurut istilah atau terminologi. Para ahli memberikan definisi takrif yang berbeda-beda. Hal ini antara lain disebabkan karena perbedaan cara pandang yang digunakan oleh masing-masing dalam melihat suatu masalah. Contoh, para ahli hadis misalnya berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan ihwalnya. Kemudian sebagian juga ahli hadis muhaddisin berpendapat bahwa pengertian hadis di atas merupakan pengertian yang sempit. Ulama usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian hadis ialah al-hadisu huwa ma'udipa ilan nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin, berupa perkataan atau perbuatan atau juga ketetapan dan sifat-sifat. Jadi pengertian yang tadi sudah dijelaskan mencakup al-hadisu huwa ma'udipa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu peran hadis sebagai sumber hukum kedua, yang mana fungsi hadis tersebut sebagai sumber hukum Islam yang kedua adalah menguraikan segala sesuatu yang disampaikan dalam Al-Quran,
yang mana di Al-Quran disampaikan secara global, maka dijelaskan oleh adanya hadis. Jadi hadis itu singkatnya menjadi sumber hukum kedua yang mana fungsinya sebagai bayan, baik bayan takrir, bayan tafsir, bayan nasikh, dan bayan tasyri'. Adapun penjelasannya dari bayan tersebut, yang pertama yaitu bayan takrir, yang mana posisi hadis sebagai penguat takrir atau memperkuat keterangan Al-Quran. Jadi fungsinya hadis yang pertama yaitu bayan takrir, yang mana memperkuat Al-Quran. Dan yang kedua ada bayan tafsir, yaitu hadis sebagai penjelas tafsir terhadap Al-Quran, dan fungsi inilah yang terbanyak. Karena sesuatu atau masalah yang ada di dalam Al-Quran belum jelas atau tidak jelas, maka dijelaskan lagi oleh hadis. Karena ada masalah bersifat umum di dalam Al-Quran dan dijelaskan kembali oleh hadis. Oleh karena itu, yang kedua, bayan tafsir ini fungsi yang terbanyak hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu bayan nasikh, yaitu hadis menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat, bayan tasyri'. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran tadi sudah dijelaskan, yaitu sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran, sehingga pihak penjelas diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan, dan Al-Quran sebagai pokok asal, sedangkan hadis sebagai penjelas atau tafsir. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu menjelaskan ayat-ayat mujmal, misalnya perintah sholat, membayar zakat, menunaikan haji, atau yang lainnya. Jadi di dalam Al-Quran, semisal permasalahan sholat, hanya diperintahkan sholat, sedangkan tidak dijelaskan bagaimana tentang tata cara sholat. Oleh karena itu, fungsi hadis menjelaskan yang mana di dalam Al-Quran belum jelas. Pembahasan selanjutnya yaitu kita membahas meneladani kebiasaan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak yang menjadi kebiasaan Rasulullah. Beliau menjawab, sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Dari situ kita bisa memahami bahwa kebiasaan dan akhlak Rasulullah mencerminkan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW telah memberikan teladan kepada kita bagaimana cara bersikap dan beraktivitas sebagai seorang muslim. Beberapa kebiasaan Rasulullah yang mana kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sholat subuh Rasulullah. Rasulullah biasa menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dan tetap berada di tempat sholatnya hingga matahari terbit untuk berzikir. Setelah matahari terbit, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian membantu pekerjaan istri dan bersikap lembut kepada keluarganya, yang mana Rasulullah dikenal sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa beliau tidak pernah memukul wanita atau pelayannya kecuali saat berjihad di jalan Allah. Mungkin itu pembahasan yang mana kebiasaan Rasulullah yang harus diamalkan dan dipraktekkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Al-Quran dan hadis merupakan 2 sumber utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar ajaran, sementara hadis menjelaskan lebih lanjut serta memberikan rincian yang diperlukan dalam penerapan ajaran Islam. Para ulama sepakat bahwa hadis memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan Al-Quran, baik sebagai penguat, penjelas, maupun pembentuk hukum-hukum yang belum dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Quran.
Oleh karena itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran memiliki beberapa aspek penting, diantaranya sebagai tafsir, takhsis, dan nas. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka peganglah kepada Al-Quran dan hadis secara bersamaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.